Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo genggam erat tangan Soeharto, Didit sampai tepuk tangan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo genggam erat tangan Soeharto, Didit sampai tepuk tangan. Momen Prabowo salami dan Didit di acara GSN disambut tepuk tangan. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto menyalami putranya, Didit Hedi Prasetyo, dan Ketua Komisi 4 DPR Soeharto. Hadirin yang hadir tampak riuh dan menyambut dengan tepuk tangan. Pantauan Detikcom di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Prabowo hadir bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo tiba sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan kemeja berwarna biru. Prabowo tampak menyalami para tokoh saat tiba di Indonesia Arena. Sebagai informasi, GSN adalah gerakan yang diisi oleh unsur-unsur dari tim kampanye nasional TKN, Prabowo Gibran dan para relawan lainnya. Namun ada yang menarik saat Prabowo bersalaman dengan Titik. Hadirin yang hadir tampak riuh dan bertepuk tangan. Saat itu, Prabowo tampak melihat-lihat ke sumber suara keriuhan tersebut. Sementara Titik nampak tersenyum, juga Didit yang berada di sebelah Titik tampak tersenyum. Titik dan Didit juga para tokoh yang hadir tampak mengenakan kemeja berwarna biru muda. Setelah itu, Prabowo kembali menyalami para tokoh yang berada di barisan depan. Terlihat hadir dalam acara ini Menko PMK Pratikno, Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kemudian hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Bahlil Lahadalia. Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wamenlu Anies Mata, Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Cagup Jakarta Ridwan Kamil, Cagup Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Ketum PBNU Yahya Kholil Stakuf. Momen riuh saat Presiden Prabowo sapa Soeharto. Suasana riuh sempat terjadi saat Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di GBK, Senayan, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Momen itu terjadi saat Presiden menyapa dan mengenalkan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi, yang tak lain adalah mantan istrinya. Ibu Siti Hediati Haryadi, kok tepuk tangannya paling keras ini heran jadinya. Maksudnya apa? Kata Prabowo berseloroh, yang disambut meriah hadirin. Momen ini pun membuat Soeharto panggilan akrabnya, tersenyum sipu. Titik kemudian berdiri sambil menangkupkan tangannya di depan wajah, seraya mengucapkan terima kasih pada sang presiden. Presiden Prabowo sebelumnya juga sempat menyapa putranya, Didit Hedi Prasetyo, saat tiba di lokasi. Dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir. Di antaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional Rosan Perkasa Ruslani.
Adapun pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) ini berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Presiden setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional. GSN yang diketuai Rosan Ruslani akan menggantikan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu. Presiden mengatakan, dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas. TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional, ucap Presiden saat itu. Reaksi penuh makna Soeharto kembali diminta balikan dengan Prabowo Subianto oleh emak-emak. Hubungan Soeharto dengan mantan suaminya, Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden RI masih ramai dibahas. Sebuah video terbaru di media sosial memperlihatkan momen ketika Soeharto diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Di video tersebut, tampak sedang berada di tengah-tengah kumpulan ibu-ibu berbaju kuning. Perempuan yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI ini tampak ramah menyalami para emak-emak tersebut sambil sesekali berbincang dengan mereka. Namun, di tengah-tengah itu, salah satu di antaranya mengucapkan celetukan yang bikin heboh. "Bu, balikan dei, Bu," seru ibu tersebut. Dalam video yang diunggah akun Instagram @expostiktok pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024 itu terlihat reaksi sesaat usai mendengar ucapan spontan itu. Dia hanya tersenyum dan menanggapi dengan reaksi singkat. Ucapnya singkat sambil tetap menunjukkan ekspresi ramah dan tersenyum. Reaksi ini rupanya langsung menarik perhatian warganet. Video tersebut juga cepat menyebar di berbagai platform media sosial, dan dipenuhi berbagai komentar warganet. Banyak yang merasa gemas dengan momen tersebut, terutama dengan reaksi yang dianggap penuh makna. Ada juga yang mengatakan, Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu harus mendengarkan suara rakyat apalagi sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Video itu pun viral dan sampai berita ini ditulis sudah disukai lebih dari 59.000 kali dan mendapatkan lebih dari 1.700 komentar. Harus dengar suara rakyat. Suara rakyat yang layak didengar, komentar seorang warganet. Apa rakyat Indonesia harus bikin petisi biar Pak Prabowo balikan sama Bu Titik? Kisah cinta yang paling menarik sih sekarang ini, sahut yang lainnya. Hahaha please ya Allah, orang Indo kalau cie-ciein orang gak lihat-lihat siapa orangnya ya, kata pengguna yang lain. Bu Titik senyumnya keibuan banget, tulis warganet yang lain. Senyum penuh makna, kita gak tahu apa yang dipikiran Bu Titik, jet makin penasaran, ujar warganet lainnya. Video viral ini rupanya tak hanya membuat heboh, tetapi juga menjadi pengingat akan kenangan hubungan antara dan Prabowo di masa lalu yang hingga kini masih dikenang publik. Meskipun keduanya telah lama berpisah, dukungan agar mereka rujuk rupanya masih jadi harapan banyak orang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Ada berbagai hal yang menarik perhatian, salah satunya saat interaksi Prabowo Subianto dengan Soeharto yang juga hadir dalam acara tersebut. Prabowo sebut nama bikin heboh. Sebelum memulai mendeklarasikan GSN, Prabowo sempat menyambut beberapa tamu undangan dengan menyebut nama mereka. Salah satu di antaranya adalah Soeharto. Sementara itu, para peserta acara tampak antusias mendengar nama anak keempat mantan Presiden Soeharto itu disebut oleh Prabowo. Dari unggahan yang beredar di media sosial, salah satunya di akun Instagram @tante.rempong.official, beberapa peserta acara bertepuk tangan hingga berteriak-teriak saat Prabowo menyebut nama Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu. "Ibu Siti Hediati Haryadi," kata Prabowo. Pun berdiri sambil menundukkan badannya dan memberi salam pada para peserta acara. Melihat antusiasme para peserta acara, Prabowo pun spontan mengutarakan ekspresi terkejut. Dia mengaku heran dengan reaksi para peserta acara. Kok tepuk tangannya lebih keras? Heran, maksudnya apa? Sambung Prabowo. Hadirin sontak tertawa termasuk Didit serta sang paman, Hashim Joyo Hadikusumo yang duduk di sebelahnya. Cuplikan unggahan video interaksi Prabowo dengan ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun media sosial.
Momen Presiden Prabowo sebut nama Bu Titik, tulis akun @tante.rempong.official, pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Unggahan itu dipenuhi banyak komentar warganet. Waktu Indonesia bagian nyengir, komentar seorang warganet. Pak, mau balikan sendiri apa nunggu di demo? Ucap pengguna yang lain. Penampilan Titik Soeharto. Sementara itu, Titik Soeharto baru saja mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, sebuah tonggak penting dalam perjalanan karir politiknya di kancah nasional. Komisi 4 sendiri memiliki peran strategis dalam menangani isu-isu pertanian, kehutanan, dan kelautan yang merupakan sektor-sektor vital bagi perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Sebagai putri dari mantan Presiden Soeharto, Titik membawa warisan politik yang kuat, yang dikombinasikan dengan pengalamannya dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, menjadikannya sosok yang berpengaruh di parlemen. Selain kiprahnya di dunia politik, Titik juga dikenal karena keanggunan dan pesonanya yang terpancar melalui pilihan busana yang ia kenakan. Dalam acara pelantikan Presiden Prabowo misalnya, Titik Soeharto terlihat elegan mengenakan kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna baby blue, dilengkapi selendang serasi. Saat pelantikan anggota DPR, Titik memilih kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna merah muda yang serasi dengan selendangnya. Ia juga kerap menyampirkan selendang di leher untuk melengkapi kebaya brokatnya. Prabowo digoda simpatisan saat bersalaman dengan Titik Soeharto. Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Komisi 4 DPR RI yang merupakan mantan istrinya, Titik Soeharto, di acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN, di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Pertemuan Prabowo dengan Titik dalam kesempatan ini jadi momen yang menarik bagi simpatisannya, dan membuat dirinya terkesima. Pantauan RMOL di lokasi, ribuan simpatisan Prabowo yang hadir nampak menggodanya, saat bersalaman dengan Titik. Cie, 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 kata para simpatisan bersorak-sorai berbarengan. Prabowo, usai bersalaman dengan Titik nampak tersenyum, dan memalingkan wajahnya ke arah para simpatisan. Dalam kesempatan ini, Prabowo nampak didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua GSN yang juga Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani. Selain itu, juga nampak hadir calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil, Pelaksana Tugas PIT Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB, Fahri Bahmit, mantan Ketua Umum PBB yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Prima yang juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata, serta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, yang juga adik bontot Gibran yaitu Kaesang Pangarep. Kemudian juga hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, mantan Ketua Umum Golkar yang kini kembali menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Panjaitan hingga Agung Laksono. Kemudian hadir pula mantan Panglima TNI yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Kemudian mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang diangkat Prabowo menjadi Menko Politik dan Keamanan, Budi Gunawan juga nampak hadir. Juga nampak Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, yang juga menjabat Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono. Hadir juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Joko Widodo, Habib Lutfi bin Yahya. Prabowo Subianto beri potongan tumpeng pada Titik Soeharto di perayaan ultah, sempat canggung saat salaman. Prabowo Subianto baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Momen ini tentu sangat spesial karena dirayakan dengan status Prabowo sebagai presiden terpilih dan hanya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Presiden RI. Di perayaan ulang tahun kali ini, hubungan Prabowo dengan sang mantan istri, Titik Soeharto, kembali jadi perhatian publik. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Prabowo yang dibagikan akun TikTok @tumert. Prabowo terlihat memperingati ulang tahunnya dengan sebuah perayaan sederhana di kediamannya yang dihadiri orang-orang terdekat. Momen di hari yang spesial, Pak Prabowo rayakan bersama orang-orang yang berharga dalam hidupnya, tulis keterangan unggahan pada Kamis,
tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, pria yang masih jadi Menteri Pertahanan RI tersebut memotong tumpeng yang ia berikan untuk orang-orang spesial. Ia memberi potongan pertama untuk putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Saat itu, Didit mengenakan kemeja batik tangan panjang dengan dominasi warna coklat dan celana panjang hitam. Sementara Titik Soeharto mendapat potongan tumpeng kedua dari mantan suaminya. Momen canggung sempat terjadi ketika Titik ingin bersalaman dengan memberikan tangannya pada Prabowo usai menerima potongan tumpeng. Namun, Prabowo terlihat terlanjut menangkupkan tangan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan malu-malu. Di momen itu, Titik tampil anggun dengan busana pink yang senada dengan selendangnya. Ia melengkapi penampilan dengan menenteng tas kecil putih dengan rambut disanggul. Sementara itu, Prabowo memakai kemeja putih tangan panjang dan celana panjang hitam. Momen ini menarik perhatian dan membuat warganet salah fokus. Tak sedikit yang berharap keduanya kembali rujuk agar Titik Soeharto bisa resmi jadi ibu negara mendampingi Prabowo. Ada juga yang bertanya kenapa keduanya tidak cipika-cipiki. Ragam komentar warganet. Tumpeng pertama untuk anak kesayangan, nah yang kedua buat istri tercinta, komentar seorang warganet. Cie tumpeng potongan dikasih ibu negara, ibu saya teriak-teriak loh bu, ya ampun yuk bareng lagi pak bu, sahut warganet lain. Aku sueneng mono, alhamdulillah, semoga bahagia dan sehat selalu, Pak Prabowo dan Bu Titik rukun bersatu kembali, amitin, kata warganet yang lain. Siapa yang senyum, sendiri lihat bapak ngasih potongan tumpeng pertama ke ibu sini kumpul, sebut pengguna yang lain. Ah bapak kurang mana cipika-cipikinya, ngambek nih, timpal warganet lan. Pa.ko Suswitsi, bahagia selalu, sehat selalu dan panjang umur ye pa, jangan lelah jadi orang yang manfaat untuk banyak orang, ujar warganet lainnya. Ucapan selamat ulang tahun untuk Prabowo juga datang dari 54 orang yang hadir mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garda Yaksa Hambalang. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menceritakan momen itu. Prabowo saat itu jadi narasumber utama di kegiatan pembekalan. Saat dibuka, peserta yang hadir kompak mengucapkan dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Itu tadi, acara dibuka dengan selamat ulang tahun pada Bapak Presiden terpilih, kata Bima Arya di Hambalang, Kamis, dikutip dari kanal newsliputan6.com. Bima mengatakan, Presiden terpilih terkejut dengan hal itu. Bahkan, saat itu Prabowo malah merespon dengan sedikit candaan. Presiden secara bergurau menyampaikan terima kasih, karena telah mengingatkan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 73 tahun, imbuhnya. Penampilan Titik Soeharto. Di sisi lain, Titik Soeharto sempat menghadiri Islamic Fashion Festival IFF di Bangkok, Thailand, sebagai salah satu tamu pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Di kesempatan itu, ia berbagi momen kebersamaan dengan para anggota keluarga kerajaan Thailand dan Malaysia. Di sederet foto yang diunggah ke akun Instagram Titik, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, mantan istri Prabowo Subianto ini terlihat tampil bersahaja dengan kebaya encim terakota berpotongan panjang. Atasan itu dipadukan dengan kain dan selendang batik bernuansa pink keunguan. Ia juga mengenakan sepasang anting sebagai aksesori pelengkap, yang jelas terlihat karena rambutnya ditata dalam sanggul rapi, gelang, cincin, bros, dan tas tangan merah yang cukup mencolok. Di sederet foto, menurut keterangan unggahan Titik, ia berpose bersama permaisuri Raja Thailand, Ratu Sutida. Ratu yang cantik dan ramah, ucapnya. Kemudian, ada juga permaisuri Sultan Pahang Ratu Azizah, yang disebut Titik sebagai sahabatnya. Bersama Ratu Azizah dan permaisuri Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Bersama permaisuri Sultan Kelantan Sultanah Nur Diana Petra dan permaisuri Sultan Selangor Tengku permaisuri Norasikin, imbuhnya. Bulan lalu, Titik menghadiri acara pernikahan Putri Sultan Pahang. Upacara pernikahan Kerajaan Putri Sultan Pahang, Tengku Putri Raja Afzan Aminah Hafizatullah, dan suaminya, FD Isham FD Iskandar, berlangsung di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz. Pernikahan yang digelar selama 3 hari ini jadi ajang berkumpulnya para tokoh ternama. Figur-figurnya termasuk Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, hingga Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, rangkum kanal hotliputan6.com. Di hari pertama prosesi pernikahan, Titik tampil memukau dengan kebaya hijau bermotif bunga nan manis.
Penampilannya semakin anggun dengan selendang serasi dan bawahan kain batik coklat klasik, melengkapi penampilannya. Titik memilih bros dan kalung liontin yang memikat. Ia juga membawa tas Birkin Hermes yang menambah kesan mewah. Rambutnya pun ditata dalam sanggul klasik yang anggun. Kemudian saat akad nikah, Titik tampil memukau dalam balutan busana serba oranye. Ia mengenakan kebaya berpadan selendang dan kain songket yang dihiasi dengan bordiran emas nan mewah. Serasi dengan busananya, Titik memilih tas tangan oranye. Menghadiri resepsi pernikahannya, Titik tampil dengan balutan baju adat Bugis. Ia memilih baju bodo hijau yang serasi dengan bawahan sarungnya. Prabowo Subianto beri potongan tumpeng pada Titik Soeharto di perayaan ultah, sempat canggung saat salaman. Prabowo Subianto baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Momen ini tentu sangat spesial karena dirayakan dengan status Prabowo sebagai presiden terpilih dan hanya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di perayaan ulang tahun kali ini, hubungan Prabowo dengan sang mantan istri, Titik Soeharto, kembali jadi perhatian publik. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Prabowo yang dibagikan akun TikTok @tumert. Prabowo terlihat memperingati ulang tahunnya dengan sebuah perayaan sederhana di kediamannya yang dihadiri orang-orang terdekat. Momen di hari yang spesial, Pak Prabowo rayakan bersama orang-orang yang berharga dalam hidupnya, tulis keterangan unggahan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, pria yang masih jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memotong tumpeng yang ia berikan untuk orang-orang spesial. Ia memberi potongan pertama untuk putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Saat itu, Didit mengenakan kemeja batik tangan panjang dengan dominasi warna coklat dan celana panjang hitam. Sementara Titik Soeharto mendapat potongan tumpeng kedua dari mantan suaminya. Momen canggung sempat terjadi ketika Titik ingin bersalaman dengan memberikan tangannya pada Prabowo usai menerima potongan tumpeng. Namun, Prabowo terlihat terlanjut menangkupkan tangan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan malu-malu. Di momen itu, Titik tampil anggun dengan busana pink yang senada dengan selendangnya. Ia melengkapi penampilan dengan menenteng tas kecil putih dengan rambut disanggul. Sementara itu, Prabowo memakai kemeja putih tangan panjang dan celana panjang hitam. Momen ini menarik perhatian dan membuat warganet salah fokus. Tak sedikit yang berharap keduanya kembali rujuk agar Titik Soeharto bisa resmi jadi ibu negara mendampingi Prabowo. Ada juga yang bertanya kenapa keduanya tidak cipika-cipiki. Tumpeng pertama untuk anak kesayangan, nah yang kedua buat istri tercinta, komentar seorang warganet. Cie tumpeng potongan dikasih ibu negara, ibu saya teriak-teriak loh bu, ya ampun yuk bareng lagi pak bu, sahut warganet lain. Aku sueneng mono, alhamdulillah, semoga bahagia dan sehat selalu, Pak Prabowo dan Bu Titik rukun bersatu kembali, amitin, kata warganet yang lain. Siapa yang senyum, sendiri lihat bapak ngasih potongan tumpeng pertama ke ibu sini kumpul sebut pengguna yang lain. Ah bapak kurang mana cipika-cipikinya, ngambek nih, timpal warganet lan. Pa.ko suswit si bahagia selalu, sehat selalu dan panjang umur ye pa, jangan lelah jadi orang yang manfaat untuk banyak orang, ujar warganet lainnya. Ucapan selamat ulang tahun untuk Prabowo juga datang dari 54 orang yang hadir mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garda Yaksa Hambalang. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menceritakan momen itu. Prabowo saat itu jadi narasumber utama di kegiatan pembekalan. Saat dibuka, peserta yang hadir kompak mengucapkan dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Itu tadi, acara dibuka dengan selamat ulang tahun pada Bapak Presiden terpilih, kata Bima Arya di Hambalang, Kamis, dikutip dari kanal newsliputan6.com. Bima mengatakan, Presiden terpilih terkejut dengan hal itu. Bahkan, saat itu Prabowo malah merespon dengan sedikit candaan. Presiden secara bergurau menyampaikan terima kasih, karena telah mengingatkan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 73 tahun, imbuhnya. Di sisi lain, Titik Soeharto sempat menghadiri Islamic Fashion Festival IFF di Bangkok, Thailand, sebagai salah satu tamu pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Di kesempatan itu, ia berbagi momen kebersamaan dengan para anggota keluarga kerajaan Thailand dan Malaysia. Di sederet foto yang diunggah ke akun Instagram Titik, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024,
mantan istri Prabowo Subianto ini terlihat tampil bersahaja dengan kebaya encim terakota berpotongan panjang. Atasan itu dipadukan dengan kain dan selendang batik bernuansa pink keunguan. Ia juga mengenakan sepasang anting sebagai aksesori pelengkap, yang jelas terlihat karena rambutnya ditata dalam sanggul rapi, gelang, cincin, bros, dan tas tangan merah yang cukup mencolok. Di sederet foto, menurut keterangan unggahan Titik, ia berpose bersama permaisuri Raja Thailand, Ratu Sutida. Ratu yang cantik dan ramah, ucapnya. Kemudian, ada juga permaisuri Sultan Pahang Ratu Azizah, yang disebut Titik sebagai sahabatnya. Bersama Ratu Azizah dan permaisuri Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Bersama permaisuri Sultan Kelantan Sultanah Nur Diana Petra dan permaisuri Sultan Selangor Tengku permaisuri Norasikin, imbuhnya. Bulan lalu, Titik menghadiri acara pernikahan Putri Sultan Pahang. Upacara pernikahan Kerajaan Putri Sultan Pahang, Tengku Putri Raja Afzan Aminah Hafizatullah, dan suaminya, FD Isham FD Iskandar, berlangsung di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz. Pernikahan yang digelar selama 3 hari ini jadi ajang berkumpulnya para tokoh ternama. Figur-figurnya termasuk Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, hingga Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, rangkum kanal hotliputan6.com. Di hari pertama prosesi pernikahan, Titik tampil memukau dengan kebaya hijau bermotif bunga nan manis. Penampilannya semakin anggun dengan selendang serasi dan bawahan kain batik coklat klasik. Melengkapi penampilannya, Titik memilih bros dan kalung liontin yang memikat. Ia juga membawa tas Birkin Hermes yang menambah kesan mewah. Rambutnya pun ditata dalam sanggul klasik yang anggun. Kemudian saat akad nikah, Titik tampil memukau dalam balutan busana serba oranye. Ia mengenakan kebaya berpadan selendang dan kain songket yang dihiasi dengan bordiran emas nan mewah. Serasi dengan busananya, Titik memilih tas tangan oranye. Menghadiri resepsi pernikahannya, Titik tampil dengan balutan baju adat Bugis. Ia memilih baju bodo hijau yang serasi dengan bawahan sarungnya. Senyum haru Titik Soeharto saat Prabowo dilantik jadi Presiden ke-8. Jakarta, CNN Indonesia. Titik Soeharto menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan mantan suaminya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Minggu, 20/10. Usai Prabowo mengucap sumpah dan menandatangani dokumen berita acara pelantikannya di depan mimbar, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR Republik Indonesia. Momen itu kembali disambut tepuk tangan dan sorakan meriah dari para hadirin. Prabowo lantas mendekati pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang resmi lengser usai dirinya mengucap sumpah jabatan. Prabowo pun terlihat menyalami sang pendahulunya itu di depan mimbar. Jokowi lantas mempersilakan Prabowo bertukar kursi dengan dirinya. Prabowo pun duduk di kursi presiden yang beberapa waktu sebelum mengucap sumpah diduduki oleh Jokowi. Pada 2023, Titik bergabung dengan Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada Pileg 2024, dia maju sebagai caleg dan terpilih lewat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sebelum di Gerindra, Titik sempat menjadi kader Golkar selama 6 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada 2018, dia memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin adiknya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Begini respons Titik Soeharto saat ditanya sebagai ibu negara pendamping Presiden Prabowo. Siti Hediati Soeharto atau yang biasa dipanggil Titik Soeharto kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Mulai timbul isu-isu terkait dengan kedekatan Titik Soeharto dengan Presiden Prabowo karena sering mendampinginya. Isu tersebut semakin berkembang dengan mengaitkan Titik Soeharto sebagai ibu negara Indonesia yang akan mendampingi Prabowo selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dilansir dari iNews saat mewawancarai Titik Soeharto terkait dengan isu tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI itu menjawab dengan nada tertawa dan santai. Pertanyaannya sudah menyimpang, ucap Titik Soeharto sambil tertawa saat diwawancarai pada Rabu, 23/10.
Titik melanjutkan bahwa kehadirannya dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo hanya karena diundang untuk datang dalam acara tersebut. Nggak nemenin, kan undangan kalau diundang saya datang gitu, tapi sekarang saya konsentrasi sebagai anggota dewan, lanjut Titik. Komisi 4 sendiri meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan mitranya di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Komisi 4 diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanat dari Presiden Prabowo untuk mencapai percepatan swasembada pangan dengan target pencapaian maksimal 4 tahun. Kita dorong, kita harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana untuk mewujudkan hal ini, begitu, kata Titik. Menurut Titik, target mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun merupakan salah satu urgensi utama di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, Komisi 4 juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Titik juga sempat menyinggung kinerja Menteri Susi Pujiastuti terdahulu terkait dengan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Pencurian-pencurian kapal zaman Bu Susi dulu kan digalak-galakkan ya, sekarang kok beberapa tahun nggak kedengaran lagi gitu, tambah Titik. Kemudian, Titik akan memastikan bahwa komunikasi Komisi 4 dengan menteri-menteri yang baru akan lancar dan mencapai target sesuai amanat Presiden Prabowo di bawah tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi 4, Ken J. Titik Soeharto disebut kirim tumpeng ke Prabowo. Titik Soeharto disebut mengirimkan sebuah tumpeng untuk Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20/10. Tumpeng tersebut dikirim usai Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-8 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Salah satu pegawai di rumah Prabowo menyebut tumpeng tersebut dikirim langsung oleh keluarga Titik untuk Prabowo. Pantauan knindonesia.com di lokasi, petugas Pas Pampres terlihat memeriksa tumpeng itu dengan alat detektor sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Prabowo menikah dengan Titik, putri Presiden kedua Indonesia Soeharto, pada 1983. Keduanya pun dikaruniai satu anak laki-laki Didit Hedi Prasetyo yang lahir pada 1984. Namun, mereka kemudian diberitakan berpisah setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada 1998. Belakangan mereka sering diminta agar kembali bersama oleh sejumlah pendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Nama Titik juga disebut saat Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dalam Pilpres 2024 saat berpidato di depan relawan dan partai koalisi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14/2. Saat nama Titik disebut, ramai riuh sorakan dan tepuk tangan dari para tamu dan relawan. Keduanya kembali digoda ketika Prabowo mengatakan sangat mengenal Presiden Soeharto yang adalah mertuanya. Sementara itu, Titik juga menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Usai Prabowo mengucap sumpah, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR RI. Titik Soeharto ucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo. Titik Soeharto, anggota DPR Republik Indonesia dan mantan istri Prabowo Subianto, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo. Prabowo merayakan ulang tahunnya yang ke-73 pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Semoga Red bisa bermanfaat yang maksimal buat bangsa dan negara, kata Titik ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Petik 1. Putri Presiden kedua Soeharto itu menyampaikan harapan agar Menteri Pertahanan, Menhan, itu panjang umur dan senantiasa sehat walafiat. Siti Hediati Soeharto alias Titik Soeharto ini juga mendoakan agar Presiden ke-8 RI tersebut mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Semoga Red senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini, supaya bisa tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera, ujarnya. Ketika ditanya mengenai kehadirannya dalam Titik menyatakan ia akan menghadiri acara pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Ia menjelaskan kehadirannya di sana sekaligus beserta putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kan saya anggota dewan. Ada, Didit Red. Insya Allah bareng Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Momen Soeharto berkaca-kaca saat Prabowo dilantik jadi presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Sebanyak 709 anggota MPR hadir dalam sidang paripurna ini. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 sampai tahun 2029 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tampak Siti Hadiati Rukmana alias Titik Soeharto yang juga merupakan mantan istri Prabowo hadir dalam pelantikan tersebut. Titik nampak berkaca-kaca berbalut perasaan haru usai Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Sebagaimana diketahui, Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan seluruh pimpinan MPR. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, kata Prabowo. Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, ucap Gibran. Usai keduanya membacakan sumpah, seluruh pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula tokoh-tokoh penting Indonesia, tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.